Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sepertinya ada yang mengantuk gitu ya. Nah, untuk menghemat waktu, karena jam 10 ini ada rapat ya Nak ya, jadi Ibu mulai aja. Materi kita hari ini adalah mengenai struktur atom. Oke, semalam kita udah belajar mengenai apa? Konfigurasi ya kan Nak? Konfigurasi melalui aturan apa? Ayo. Ini udah kelihatan slide-nya belum? Sudah. Sudah ya? Sudah ya. Oke. Semalam kita udah belajar mengenai konfigurasi aturan kulit. Nah, jadi hari ini kita bahas secara spesifik lagi, yaitu konfigurasi elektron dengan aturan mekanika kuantum. Tidak lain itu hanya adalah dengan cara subkulit ya. Lalu kita akan belajar bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron dengan menggunakan prinsip aturan Aufbau dan aturan Hahn. Oke, kita flashback dulu nih ke perkembangan model atom, Nak. Oke, masih ingat nggak teori atom Dalton? Apa katanya tentang atom? Seperti bola pejal. Oke, atom seperti bola pejal, padat, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Oke, kemudian teori tidak itu dapat diciptakan dan dimusnahkan. Oke, bagus ya tambahannya. Atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, teori itu kemudian diperbaiki oleh Thomson. Nah, apa kata Thomson tentang atom? Seperti roti kismis. Iya, seperti roti kismis. Nah, roti kismis. Nah, gimana emangnya roti kismis itu, Nah? Dengan proton dan neutron yang Muatan positif dan negatif sama. Iya, muatan positif negatif tersebar merata dalam suatu atom. Jadi elektronnya itu ibaratkan seperti kismis dan atomnya itu seperti roti. Nah, kemudian teori Thomson diperbaiki lagi sama si Rutherford. Nah, apa kata Rutherford tentang atom? Di sini udah ditemukan apa, Nak? Inti atom. Di sini udah penemuan inti atom. Nah, ya. Jadi apa katanya? Atom itu memiliki inti yang bermuatan positif dan elektron yang berada mengelilingi inti. Nah, jadi di sini sudah dikatakan penemuan inti atom dan elektron yang mengitarinya. Lalu teori itu diperbaiki lagi oleh si Bohr. Nah, apa kata si Bohr? elektron yang mengelilingi inti dengan orbit atau lintasan yang disebut dengan kulit. Nah, di sini udah ada kulit atau N. Nah, di mana elektron itu bisa berpindah ya kan? Dari kulit yang lebih rendah ke kulit yang tinggi. Oke, sekarang Ibu nanya. Kalau elektron berpindah dari kulit kedua ke kulit ketiga, itu disebut dengan menyerap energi atau melepas energi. menyerap. Ya, kalau dia berpindah dari kulit yang lebih tinggi, maka dia akan menyerap. Tapi kalau dia kebalikannya, maka dia akan Melepas. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah model atom modern atau yang disebut dengan mekanika kuantum. Nah, jadi ini menyatakan bahwa elektron itu berada di dalam ruangan di sekitar inti atau yang disebut dengan orbital. Nah, jadi Nak, yang di Bohr dibilang elektron terletak di kulit. Nah, di sini sudah dikatakan di dalam kulit ada lagi subkulit. Di dalam subkulit itu adalah yang disebut dengan orbital. Nah, di dalam orbital itulah terdapat siapa? Atom. Elektron. Oke, nanti kita akan bahas mengenai orbital. Nah, sekarang bagaimana itu konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum? Nah, jadi menurut teori atom Bohr, elektron-elektron itu mengelilingi inti pada jalur atau lintasan yang disebut dengan kulit. Nah, ingat Nah, kulit itu adalah tingkat energi. Jadi semakin banyak jumlah kulit, maka akan semakin besar tingkat energinya. Maka kalau kulit pertama dengan kulit keempat, siapa yang energi yang paling besar? Kulit keempat. Kulit keempat pastinya ya. Oke. Kemudian perkembangan selanjutnya ini diperbaiki lagi dengan mekanika kuantum yang menyatakan suatu kulit tersusun dari apa?
subkulit. Ya. Jadi ingat, teori mekanika kuantum itu menyatakan suatu kulit tersusun dari subkulit atau subtingkat energi, dan di dalam subkulit itu terdapat apa, Nak? Orbital. Nah, jadi oke. Jadi ini adalah penjelasannya ya. Nah, satu kulit terdiri atas subkulit. Bisa dibayangkan nggak ya, kalau ini kulit, di dalamnya ada lagi sub-subkulit. Nah, jadi di dalam subkulit itu ada ruangan-ruangan atau yang disebut dengan orbital. Di dalam orbital inilah di tempat di mana elektron itu berada. Nah, yang perlu diingat bahwa satu orbital itu menampung maksimum berapa elektron? 2 2 elektron. Satu ruangan atau satu orbital itu menampung maksimum 2 elektron. Nah, jadi untuk jenis subkulit sendiri ada 4 itu. Ada spin atau yang disingkat dengan S, ada principal atau P, ada subkulit diffuse atau yang disingkat dengan D, dan ada F atau fundamental. Nah, inilah subkulit. Nah, ada 4. Nah, tadi apa katanya? Satu orbital mampu menampung maksimum 2 elektron. 2 elektron. Iya. Kalau subkulit S itu orbitalnya hanya 1. Maka maksimum elektronnya berapa? 2. 2. Kalau subkulit P itu orbitalnya ada 3, sehingga elektron maksimumnya berapa, Nak? 6. Tinggal kali 2 ya, karena satu orbital itu tadi Ya, Bu, 3 elektron. kali 2. Nah, subkulit D itu maksimal ada jumlah orbitalnya ada 5, sehingga dia mampu menampung maksimum 10 elektron. 10 elektron. Oke, dan F ada 7 orbital sehingga menampung maksimum 14 elektron. Oke, nah sekarang kita bahas ke inti. Inilah yang akan mau kita pelajari. Oke, jadi pengisian elektron dalam subkulit itu, Nak, itu mengacu kepada prinsip Aufbau. Apa itu Aufbau? Yaitu elektron mengisi subkulit mulai dari subkulit berenergi terendah sampai ke energi yang tertinggi. Nah, jadi gini, Nak, kulit dalam atom itu jumlahnya ada 7 ya, 7. Kulit atom itu ada 7 ribet kali ya. Nah, kemudian di dalam kulit ada lagi yang disebut dengan subkulit. Nah, jadinya kalau kulit pertama itu hanya terdiri dari satu subkulit, yaitu S. Dan kulit kedua itu terdiri dari subkulit S dan subkulit P. Ya. Ketiga, lanjut. Terdiri dari berapa subkulit? 3. SPD. 4, ada 4 subkulit, yaitu SPDF. 5, turun lagi dia menjadi SPD, dan 6 ada SP. Nah, jadi yang dimaksud dengan konfigurasi elektron itu adalah susunan elektron dalam suatu atom. Nah, ya. Jadi tadi kan, Nak, di S itu kan orbitalnya 1. Buat S itu orbitalnya 1 ya. P itu orbitalnya 3 tadi. D orbitalnya berapa, Nak? 5 ya. Sedangkan S itu orbitalnya berapa tadi? 7 ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi ingat, satu orbital itu mampu mengisi 2 elektron. Berarti kalau misalkan ini 1S, berarti elektronnya cuma 2 ya, Nak ya. Nah, tadi kalau dia kulit kedua terdiri dari subkulit S dan P kan? Iya, Bu. S itu maksimal 2 elektron, 2. Nah, P itu berapa? 6. Karena satu ruangan itu ada 2. Sampai ke sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, jadi kalau dikatakan 1S2. Nah, 1 ini menyatakan kulitnya. S ini menyatakan subkulit. 2 ini menyatakan jumlah elektron. Oke, nah sekarang kita bahas ke sini. Bahas lagi. Jadi kalau diurutkan, konfigurasi itu gimana? Kita tinggal kasih aja tanda panah. Maka mulai dari 1S. Lanjut ke
2S. Lalu lanjut ke 2P. Setelah 2P apa nak? Lanjut ke 3S. Setelah 3S lanjut ke 3P. Ayo lanjut 4S. 4S ke Next. 6P. Iya, 3D dulu. Setelah 3D lanjut 4P, lanjut ke 5S. Lanjut ke 4D, lanjut ke 5P, 6S. Oke, lanjut ke 4F, 5D, 6P, 7S. Nah, inilah urutannya. Nah, kalau diurutan 1S, 2S, 3S, 2. Menghafal urutan ini pasti lupa ya. Pasti lupa karena makanya harus seperti ini dibuat konsepnya. Nah, kalian tulis di sele-sele 1, 2 sampai 7, kemudian isikan S, SP, SPD, SPDF, SPD, SPS. Buat tanda panahnya. Maka dia akan sesuai dengan urutannya. Setelah 1S2, 2S2. Setelah 2S2, 2P6. Ini dia. Paham ya? Nah, sekarang langsung aja kita ke contoh. Oke. Kita ke contoh. Nah, misalkan ini. CA20. Ya kan? Kalau kita buat konfigurasi dengan aturan kulitnya, berarti 2 kena 8 2 kan? Oke, nah sekarang hubungannya dengan split apa? Ya udah kita buat konfigurasinya. Tadi kan urutannya mulai dari berapa? 1S, 1S. 2. Ingat tadi yang di atas ini menyatakan jumlah elektronnya ya. Nah, kemudian lanjut ke 2S2. Ini dia. Ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Nih, 2S2, 2P6 ya. 3S2, 3P6. Nah, kalau gitu sampai jumlah elektronnya berapa? 4. 20. Sampai elektronnya 20. Ya. Nah, maka ini coba jumlahkan. Nah, 2 ditambah berapa nih jumlahnya? 2 ditambah 2. 8. 4. 4 ditambah 6. 8. Ini loh, Nak. Coba kalian jumlahkan ini. Nih, berapa ini elektronnya semua? 20. 20 kan, Nak? Jadi sampai jumlah elektronnya 20. Nah, artinya kan ini sesuai dia. Di kulit pertama atau N sama dengan 1, itu elektronnya berapa? 2. Oh, ini dia kan? Oke. Kemudian di kulit kedua, ini kan kulit kedua nih, Berapa elektronnya? Berapa elektronnya? 8. Ini dia kan? 8. Kemudian kulit ketiga, ini kulit ketiga nih. Berapa elektronnya? 8. Ini dia. Sedangkan di kulit keempat, ini elektronnya berapa? 2. Nah, paham kan? Paham? Paham, Bu. Kalau paham, coba sekarang kita kerjain ini. P dengan nomor 15. Itu kan dengan cara berapa? 2. Lanjut L-nya 8. lanjut M-nya 18. 5. Ini 15, Nak. Ya kan? Nah, terus kita buat konfigurasi elektronnya. Nah, dimulai dari tadi urutan yang ini ya. Urutan yang ini. Ya, Bu. Sampai jumlahnya itu 15. Berarti dimulai dari 1S2. 1S2. udah berapa? 2. Oke, lanjut. 2P6, 3.
Tiga. Dua. Dua. Berapa nih elektronnya? 12. 12. Berarti perlu 12. berapa lagi? 3 lagi kan? Habis 3S apa Ya, tadi? Bu. 3. 3P. 3P berapa? 3. Nah, 3P3. Nah, berarti ini dia. Kulit pertama ini elektron Oh. 2. Ini dia. Kulit kedua. Nah, 2 kira berapa elektronnya? Berapa nah? 8. 8. Kulit ketiga ini 5. Ada 5. ada 5. Ya, inilah yang dimaksud dengan konfigurasi aturan kulit. Iya, iya. Oke ya. Oke. Iya, Bu. Next kita ke ini coba dulu. Yang ini PR 35. K 2. 2 L 8. 8. M 8. 18. N-nya 8. berapa N-nya? 7. 7. Oke. Kita buat 7. konfigurasinya. Konfigurasi mulai dari 1S, 1S, 2 lanjut 2S, 2, 2S pangkat 2. 2P, 2 pangkat 6. 6, lanjut 3S, 2, 3P. Kita bukan tadi ya. Nah, 6, kemudian 4S2, 3D. Nah, itu berapa ya? Coba simpulkan. 2 tambah 2. 4 tambah 6. 4. 10. 10 tambah 2. 12. 12 tambah 6. 14. 18 tambah 2. 20. 20. Nah, D maksimal berapa kulitnya, Nak? Tadi D. Kita lihat D maksimal berapa? Kulitnya 10. 10 kan? 10. Ya, Bu. Nah, berarti 10. kalau ini kita buat 10 masih bisa? bisa, Bu. Oke, sisanya berapa Bisa. lagi? 5. 5. Nah, Bu. setelah 3D tadi apa? Setelah 3D. Setelah 3D itu adalah 4 4P. Nah, 4P sebanyak sisanya yaitu 5. 5. Nah, ini ya konfigurasinya ya. Maka kita sesuaikan di kulit pertama ada 2 elektron. Ini dia. Di kulit kedua ada berapa elektron? 8. 8. Oke, ini dia. Di kulit ketiga, dilihat ini ketiga. Ini tiga nih ya. Berapa ini? 18, Bu. 18. Oke, di kulit keempat ini dan ini 7. 7, Bu. Itulah dia. Paham? Paham, Bu. Oke, ini PR ya. Ini PR. Oke. Nah, Kalau misalnya 3D-nya diletak di sebelah 3P, itu bisa, Bu? 3D. Nah, kalau itu Nak, sebenarnya itu udah sebenarnya bisa, cuma itu kan kita membuatnya harus sesuai dengan prinsip apa tadi Aufbau. Nah, jadi 4S itu energinya lebih rendah dibandingkan dengan 3D. Maka urutannya harus sesuai dengan yang tadi, 4S, 3D. Tapi tetap di kulit 3 itu ada 18. Kita harus mengacu aturan yang ini. Ya, yang ini. Ya kan? Habis 3P itu ya 4S. Oke ya. Nah, kemudian inilah tadi yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan diagram orbital. Jadi orbital itu digambarkan seperti ruangan kotak, isinya elektron. Nah, ini elektron ini. Elektron itu kan senantiasa tidak statis. Artinya apa? Dia selalu berputar. Kalau dia berputar searah jarum jam, ya, searah jarum jam berarti gini kan, Nak? Searah jarum jam. Nah, kemudian kalau dia berlawanan arah berarti gini kan? Berlawanannya. Jadi ini disimbolkan. Jadi karena elektron ketemu elektron itu kan negatif sama negatif, pasti mereka akan tolak menolak. Nah ya, makanya dia digambarkan seperti ini, ke atas, ke bawah. Maksudnya ke atas ini searah jarum jam,
Yang ke bawah ini berlawan arah jarum jam. Jadi elektron itu nggak pernah disimpulkan pada panah. Ya, oke. Ya, tadi bahwasanya subkulit es itu memiliki satu orbital, ya kan? Ini tadi ya, maka dapat es gini, satu orbital. Nah, kulit P menampung 3 orbital. Oke, P 5 orbital. Jadi cara mengisi elektron, misalkan ini deh. Nah, ini dia ada 5. Oke, kita mau mengisi 3D6. Nah, caranya adalah semua diisi dulu dengan panah yang searah. 5, baru terakhir diisi dengan arah yang berlawanan. Nah, paham? Bu. Ya, ini dia elektron. Ini cara pengisian elektron dalam orbital. Elektron mengisi orbital yang kosong terlebih dahulu sebelum kemudian pasangan. Artinya dia di arahnya panas semua dulu ke atas, baru nanti sisanya panahnya ke bawah. Oke. Nah, contoh nih, kita mau buat apa? Mau buat konfigurasi elektron dan diagram orbital dari atom 19. Nah, oke, kita buat satu. 19 langsung aja kita pakai konfigurasi sulit ya. 1S, 2, 2 S, 2S, 2S 2 2S 2S 2P6 2 ya, 2P6, 3S. 3S Nah, berapa ini jumlahnya? 4 tambah 6. 12 10 12 Bu. Maka 11. iya, 3P berapa sisanya Om? 6 6 4, Bu. 4 kan 12 Bu. 4. 16. Nah, sekarang kita mau gambar diagram orbital. Ya udah, gambarkan. Orbitalnya kotaknya berapa Bu? S kotaknya berapa tadi? 1. Ya kan? ya Bu. Bu. Kemudian yang 2S. Nah, ini kan ada elektronnya 2. Berarti 2 2. Ini 2S2. 1, 2. P, kotaknya berapa P? 3 3, oke. 2P ya, sorry. Hah? 2P. Nah, elektronnya 6. Nah, caranya diisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham? Oke, next kita S. S kotaknya berapa? 2 1 1 Bu. Elektronya 2. 1, 1 Bu. 2. Next P. P kotaknya berapa? 2 kotak Bu. 3 3. Oke, maka 3P. Isikan elektronnya berapa? Om? 1, 2, 3, 4 paham? paham Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nak? Paham ya, karena Ibu mau apa ya, ada rapat, jadi kita sudahin aja ya, Nak ya. Nah, nanti akan Ibu share di psikologi PPT-nya. Dan minggu depan juga kayaknya Ibu akan masih bawa materi ini karena terbatas waktu ya. Materi ini itu nggak bisa dipahami hanya 1 kali pertemuan, harus beberapa. Oke? Jadi Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.